Iya, gersang. iya, Oke. iya, iya, iya. Jadi tadi ya saya recap ya. Iya. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada kalau kita investasi di knowledge, skill, dan experience. Dan itulah yang Iya. membuat saya merasa diri kita ya kita harus cintai kan. Dan untuk mencintai diri sendiri ya terus memberikan asupan yang berguna sampai pada akhirnya kamu punya banyak skill. Kalau kita main game online nih, kita main game online aja, kita selalu gimana caranya kita akan berusaha untuk supaya karakter kita itu punya skill yang banyak. Bahkan sampai kita beli diamond dan seterusnya. Tapi pada Betul. kenyataannya di dalam kehidupan yang real, kita tuh lupa bahwa kita tuh sebenarnya juga harus terus belajar, terus investasi supaya kita itu investasi keilmuan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi sebenarnya itu motivasinya. Betul, betul. Berarti kuncinya adalah invest di knowledge gitu ya. Ya, Ini berarti intangible kan. Investasi itu nggak selalu yang iya, kelihatan, tapi kita bisa invest di knowledge. Menarik sekali nih, yes. Kapten Gema. Dan juga sebagai seorang trader gitu ya, dan juga investor nih, Kapten Gema pernah nggak sih mengalami krisis di tahun 2008 gitu, dan separah apa gitu ketika mengalami hal itu? Saya termasuk korban yang kena waktu itu di mortgage, subprime mortgage. Waktu pas saya masuk ke pasar modal, saya membeli saham pertama itu adalah 4 Oktober 2007, itu pertama kali. Dan kemudian Oke. saya membeli saham Bank Capital pada saat itu, waktu pas dia IPO, dan akhirnya jatuh ya minus 30%. Saya ngerasain pertama kali sakitnya yang namanya minus 30% itu. Sampai pada akhirnya ya terus saya terjerat di saham bumi, saham-saham yang lain. Waktu krisis dan rasanya parah sekali, terutama waktu itu beli saham Jaya Paristil di harga 830 dan sampai harus terseret sampai harga sahamnya sisa berapa? Rp130 waktu itu kalau nggak salah. Itu Wow. krisis banget saya. Iya, iya, iya. Yang dari 2007 ke 2008 ini ya, berarti ini adalah masa-masa tragedinya Kapten Gema nih, atau Ya. sebenarnya ada yang lebih tragedi daripada itu Ada terkait lagi dengan... di tahun 2017 karena saya tidak disiplin dan saya tidak melakukan yang namanya stop loss, saya rugi, saya cut loss total di gold itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 M. Ya, 7 sampai 8 miliar itu saya cut. Habis. Oh, wow. Wow. Ini Itu. berarti kalau ada sobat apa namanya, ada cuan troopers kita yang baru minus sedikit-sedikit itu masih bisa dibilang ya duit belajar gitulah ya, Kapten Gema Itu ya. proses ya, itu proses. Proses Jadi ya. gini, lucunya di industri pasar modal maupun industri keuangan, itu orang somehow ada yang lebih siap rugi, nggak siap untung, ada yang siap untung, nggak siap rugi. Nah, benang merahnya adalah kita kan semua pingin untung besar. Untung Betul. besar itu hanya bisa didapat kalau Anda berani menahan profit ketika trennya sudah matang, artinya trennya itu benar-benar sedang tren besar yang sesuai dengan posisi yang kita ambil. Kalau kita buy ya trennya lagi bullish panjang, kalau kita nge-sell dia lagi bearish panjang, misalnya short sell ya. Maka kalau mau untung besar, itu jalan satu-satunya harus berani profit. Karena kebanyakan orang itu tidak berani profit gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari dan salah satunya harus sabar. Nah, kebanyakan orang pasar modal dan mereka tidak bisa kembali karena mereka tidak memiliki perencanaan atau keberanian untuk menahan profit ketika trennya sudah jelas-jelas benar, Anda nge-buy dan marketnya lagi bullish dan bakal panjang bullishnya, dia nggak berani tahan. Tapi giliran dia udah loss, dia berani tahan itu sampai mungkin modalnya habis 70%. Nah, ini penyakit pertama pada orang-orang yang berani rugi tapi nggak berani profit. Yang kedua, ada orang-orang yang berani profit ya, tapi nggak berani rugi. Ini juga sama. Jadi begitu dia trading, dia maunya harus untung. Jadi begitu portofolionya minus kecil-kecil, mereka udah panik, mereka udah lebih baik saya buang sekarang. Begitu dia jual harganya lari, harus jual dia lari, pindah saham yang lain, ya kan? Akhirnya saham yang dia pindah kejebak sideways, yang baru dia ceraikan itu malah naik. Nah itu ada dua hal gitu kesimpulan saya. Iya, benar. Nah, apakah krisis-krisis yang seperti ini yang kayak Kapten Gema bilang cut loss sampai 7 miliar gitu, apakah ini yang kemudian mendorong Kapten Gema mendirikan Astronaci gitu? Oke, pertanyaan bagus. Astronaci didirikan bukan ketika saya tahun 2017, jadi udah dari tahun 2009. Jadi 2017 itu pure kebodohan saya. Kebodohan saya sebagai seorang trader, di mana saya manusia, pasti tidak luput dari yang namanya human error. Makanya saya sangat menghimbau,
Walaupun Anda penemu sebuah metode, mungkin teman saya John Bollinger misalnya, ya Iya. kita di dalam satu International Federation Technical Analysis Association gitu selalu ketemu. Even dia sebagai orang yang ciptakan Bollinger Band. Ya, setiap tahun kita mesti Mhm. ketemu. Ini nanti bulan Oktober saya ke Australia diundang secara khusus mewakili Indonesia untuk bicara di mereka. Pasti akan ketemu tokoh-tokoh ini dan Anda akan dengarkan bahwa mau sehebat apapun orangnya, kalau sudah menghadapi yang namanya market, itu tinggalkan semua kepintaranmu. Karena di sini adalah urusannya adalah kamu berani nggak komit terhadap trading plan atau komitmen yang sudah kita buat. Dan yang namanya Iya. manusia itu seringkali kita melanggar sendiri. Itu yang jadi masalah. Iya, wah ini menarik sekali nih Kapten Kema. Nanti kita akan bahas ya, karena kan kita juga tidak hanya diskusi tentang market malam ini, Ya, tapi juga kita akan berdiskusi tentang event-event yang akan diselenggarakan oleh betul, Astronaci ke depannya, begitu betul, ya, betul. Kapten Kema. Tapi sebelum kita ke sana, saya masih penasaran nih sebenarnya dengan bagaimana Kapten Gema kemudian menemukan Astronaci gitu. Di 2009, di 2007 Ya. krisis, 2 tahun kemudian Kapten Gema kemudian menemukan Astronaci ini begitu. Jadi benar-benar akhirnya merubah permainan gitu kan. Dari yang Iya, tadinya tragedi bisa jadi profit tinggi. betul. Rahasianya adalah saya menyadari kesalahan itu yang paling utama. Setelah kita menyadari Mhm. kesalahan kita, baru kita ada corrective action untuk kita perbaiki. Nah, yang saya sadari adalah suara saya masih jelas? Oke. Jelas, jelas Kapten. Oke. Yang saya sadari adalah saya itu hancur karena saya tidak masuk dalam waktu yang tepat. Either saya terlalu cepat atau saya masuk telat. Nah, ini yang terjadi. Mhm. Atau pada saat Anda mau exit, selalu exit kecepatan atau exit terlalu lama. Itu yang menjadi masalah kan? Selalu jadi masalah. Makanya Betul. kalau Anda perhatikan, cari di YouTube sekarang, ya YouTube Astronaci, Anda ketik aja Mhm. kapan IISG rebound gitu. Itu Mhm. tanggal 24 Maret 2020, itu satu-satunya Astronaci yang ingetin bahwa kita akan ada bottom. Catat, 24 Maret itu tanggalnya. Waktu itu live YouTube. Berarti it's Mhm. all about timing. Time to buy, time to Iya. enter. Udah saya kasih tahu tanggalnya, kita masuk di tanggal itu aman. Yang kedua, tanggal 17 Hmm. April 2022. Astronaci sekali lagi yang pertama kali ngingetin bahwa akan ada mini crash. Terbukti, Mhm. IHSG turun 800 poin dan sampai sekarang sideways. Mungkin sekarang udah kembali ke atas, ya bisa aja sideways lagi. Tapi the first time yang kita ingetin adalah Astronaci kasih tahu 17 April, 2 minggu kemudian harganya drop. It's all about time. Nah ini yang dulu Mhm. saya nggak punya. Ini yang dulu saya buta-butaan, pokoknya ada harga saham hijau, sikat aja pokoknya masuk gitu kan. Syukur-syukur kalau trennya bullish, ternyata waktu saya masuk, itu saya masuk di ujung pesta acara dan akhirnya hancur berantakan semua. Nah itu yang terjadi. Dan 2008 Hmm. itu crash-nya cukup panjang, 9 bulan. Dan recovery-nya Mhm. juga nggak secepat tahun 2020, makanya kita tersiksa banget gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kapten Gema, ini kita sambil jawab pertanyaan dari para Ya, cuan troopers ya. Soalnya menarik-menarik ini Kapten Gema. Banyak yang nanya gimana cara Kapten Gema ini kemudian bangkit dari secara mental ya dan psikologis cut loss 7M itu bagi sebagian orang itu dan mungkin bagi Kapten Gema sendiri itu nilainya gede banget gitu. Udah pasti ya. kan mentalnya itu akan kena ya, psikologisnya akan kena. Nah, gimana cara bangkit dari keterpurukan itu? 1 tahun ya, 2017, kurang lebih 6 bulan saya kena trauma mental Mhm. itu. Tapi sebelumnya saya udah kena trauma mental itu tahun 2012 itu kena lagi, walaupun angkanya nggak besar ya. Mhm. Positive thinking dan kemudian kita harus tahu Mhm. apa kesalahan kita dan kemudian kita melakukan evaluasi lah paling nggak dan memaafkan diri sendiri. Jadi kata kuncinya mungkin kalau kita summary, izinkan saya merangkum semua, itu Mhm. adalah kata kuncinya kita Mhm. memaafkan diri sendiri. Kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, maka ke depannya kita nggak akan lagi apa merasa sayang lah atau merasa benci, marah gitu. Yang penting ikhlas. Iya, Jadi iya. bahasanya adalah memaafkan diri sendiri dan ikhlas menerima lalu siap untuk lebih baik lagi gitu. Oke, 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 oke. Ikhlas ya, menerima dan juga ikhlas ternyata ini kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Karena memang ya mau gimana lagi kalau memang kondisi marketnya lagi kurang bagus ataupun ada kesalahan berarti harus siap menerima kesalahan diri sendiri. Luar biasa Kapten Gema. Dan juga ini ada yang nanya nih Kapten Gema, menarik banget tadi Kapten Gema ada sempat tanya tentang prediksi market crash.
Ini ada dari Cuan Troopers kita yang bertanya dari M Lorenzo 96. Kapan nih katanya market crash lagi? Apa di 2022, 2023 mengingat korelasi data antara kenaikan harga BBM dan inflasi versus IHSG katanya. Apakah sudah ada prediksi dari Astronaci, Kapten? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi kalau kita lihat ya, yang terjadi sekarang kan sebenarnya kalau kita zoom out, itu market lagi sideways gede kan, sejujurnya aja. Kita ngelihat 17 April pas 3 minggu ada crash 800 poin, lalu rebound gede, lalu jatuh lagi, dan sekarang lagi proses naiknya. Kalau dikatakan secara jangka panjang 7.800 itu minimum harus kena. Tapi ada ancaman di bawah 6150, itu juga ada yang harus dicapai di sana. Jadi kalau kita bicara apakah kita akan crash-nya begitu dalam sekali sampai seperti COVID, untuk sekarang mungkin enggak. Tapi Anda bisa waspadai. Yang saya takutkan itu kan di akhir-akhir Agustus ini kan sebenarnya. Dan kita lihat market si bullish enggak, tapi sideways. Terus kemudian ancaman berikutnya itu di bulan Januari sebenarnya. Anda bersiap-siap aja karena nanti di Januari. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Apakah nanti setelah daripada Desember rally itu kemudian akan drop? Bisa jadi. Tapi prinsipnya akan ada saham-saham yang bikin kamu untung 15-20%. Salah satunya kayak Baking Stocks. Itu udah mulai running. Nah, saya selalu pesan kan dari awal ketika market itu sedang crash, yang harus kita lakukan adalah buy on weakness. Buy on weakness and buy on weakness. Cari harga ketika merah. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini yang saya pelajari. Dulu waktu saya baru-baru trading atau invest di pasar modal, ketika harga sedang naik, saya ngomong, saya akan beli ketika harga turun. Benar-benar dikasih turun, saya nggak berani beli. Dan saya takut saya lari gitu. Nah, ketika saya masuk, selalu harga udah di atas. Nah, ini adalah kesalahan trader retail. Itu yang perlu menjadi catatan sebenarnya. Oke. Sehingga bagaimana ini Kapten Gema bisa mengutiliskan ya ilmu Astronaci itu untuk membantu karir trading dan juga investasi dari Kapten Gema selama ini, terutama jika dibandingkan dengan sebelum adanya ilmu Astronaci ini? Yang pertama adalah saya hanya akan masuk untuk saham-saham yang trennya jelas. Sideways saya nggak mau masuk dulu, kecuali saya dikasih harga murah. Yang kedua, saya akan gunakan market timing, jurus andalannya Asuransi untuk nentuin tanggal berapa saya bisa masuk. Sebenarnya itu aja. Dan ketika saya sudah masuk, saya tinggal lihat ini tren besar nggak nih. Kalau trennya cuma ya naik pelan-pelan, ya mungkin saya nggak akan pegang lama. Tapi kalau secara bentangan trennya, makanya Anda kalau lihat saya berani tahan sampai 9 bulan, saya berani tahan sampai 10 bulan. Sekali saya ambil profit 70%, 80%. Coba lihat di YouTube-nya ITMG, saya ada tes YouTube-nya Astronaci, maksud saya tentang ITMG, itu untung 130%. Saya coba dengan uang kecil, saya nggak tahu berapa tuh kemarin uangnya, 100 juta kalau nggak salah saya beli, itu untungnya 130%. Luar biasa, saya kaget, ternyata saya kadang nggak usah ngapa-ngapain, saya capture harga yang murah, lalu saya lihat trennya gede, saya tahan, untung gitu. Justru makin hari keluar masuk, kalau mau jujur Anda lihat portofolio pasti berantakan semua gitu. Itu salah satu yang saya pelajari dan saya bisa bagikan. Oke. Menarik sekali ini. Di ilmu Astronaci juga kemarin itu kita pernah ngobrol-ngobrol ya, pilarnya ada 4 ya, Kapten Gema ya. Dan kalau pengen belajar bisa langsung kontak Astronaci Internasional atau bisa juga langsung ke IG-nya Kapten Gema nih, Gema The Billionaire, untuk tanya-tanya detailnya gimana cara bergabung dalam timnya Kapten Gema supaya bisa cuan bareng-bareng. Betul. Kapten, ini kalau kita bicara tentang tren ya dan juga momentum dan juga terkait dengan post pandemic ini, apakah dunia akan mengalami krisis seperti tahun 2008 kemarin? Karena kan Kapten Gema tadi sempat warning hati-hati nanti di Januari dan lain sebagainya. Apakah itu agak mirip dengan 2008 nanti? Kalau kita lihat ya, yang kita takutkan sebenarnya sekarang adalah hyperinflation. Tapi kalau misalnya hyperinflation itu sedikit berbeda. Sekarang ini adalah inflasi ditambah dengan, nah, secara teori itu larinya adalah stagflasi. Yang kita takutkan ke depan adalah stagflasi ditambah debt crisis. Ini yang lebih mengerikan, mungkin harusnya lebih mengerikan daripada 2008. Momen crash yang paling mengerikan sebenarnya karena COVID. Post-pandemi menyebabkan, post-pandemi ditambah perang, itu menyebabkan adanya inflasi besar karena supply chain problem. Setelah muncul supply chain problem, harga-harga pada naik menjadi inflasi. Inflasi ditambah dengan yang namanya orang-orang tidak mau bekerja,
Kenapa tidak mau bekerja? Karena kebanyakan stimulus di Amerika. Ya, karena semua problem itu bukan ada di Indonesia, guys. Semua problem pasti munculnya dari negeri Paman Sam sana. Nah, ketika orang sudah Yeah. tidak mau bekerja karena dia dapat stimulus, selama Partai Demokrat tidak merubah kebijakannya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah nggak bisa bayar utang nanti ke depannya. Debt crisis. Sementara orang pada ngutang, pada spending, dan sekarang Powell mengatakan saya akan naikin 1% lagi US rate dan kemudian akan menjadi 4%. Ini yang ditakutkan, ada terjadi bubble dan kemudian gagal bayar lagi. Jadi sudah ada stagflasi, ditambah dengan debt crisis, ini katastrofi kehancurannya. Apakah akan merambat ke Indonesia? Ekonomi Indonesia itu mungkin baik-baik saja. Tetapi kita harus tahu, pasar modalnya itu keputus ya? Keputus nggak ya? Oh nggak ya? Oke, pasar modalnya itu bisa saja oke. Jadi pasar modalnya bisa saja dijadikan ajang untuk mencari uang lebih lanjut. Apalagi tahun 2024 ini merupakan tahun pemilu yang bersamaan antara Indonesia dan Amerika. Di mana lagi bisa cari duit lebih gampang buat kepentingan pemilu selain dari cryptocurrency, dari pasar saham. Dan ketika Anda dengar bahwa BUMN akan melakukan buyback saham, apa yang dilakukan kalau orang mau buyback saham? Nggak mungkin dia buyback di harga atas. Orang buyback saham semuanya harus harga di bawah. Nah, ini yang kita waspadai. Mari kita bersama-sama buyback saham-saham BUMN. Tentunya BUMN juga tidak akan mungkin membuyback harga di atas. Gitu. Ini yang harus menjadi satu clue, ya, satu pertanda. Jadi atau tidak jadi crash besar gitu. Salah satu kunci sukses dari pengusaha itu adalah mempersiapkan jika yang terburuk datang, Anda siap. Kalau Anda di dalam pemikiran sebagai seorang investor, cuma adanya optimis tanpa mempersiapkan kemungkinan pesimisnya, Anda nggak akan bisa survive di market ini, gitu. Baik. Ini yang harus di garis bawahi dan juga harus diperhatiin. Dan tadi juga udah dikasih tipsnya oleh Kapten Kema. Ya kalau lagi ada koreksi dalam-dalam itu, barulah kita melakukan aksi beli yang cukup gede juga ya. Kapten Kema ya, waktu kondisi itu jangan kebalik. Tapi kita harus lihat juga, kita harus lihat gini kalau di saham, ada juga saham-saham yang koreksi gede, contohnya ada saham konstruksi. Makin turun, makin beli, makin habis kan. Jadi nggak bisa juga kita pukul rata gitu. Ada beberapa saham yang memang secara sentimen makro dan mikronya harus Anda perhatikan gitu. Anda nggak bisa sembarangan dengan konsep ini, oke besok berarti saham yang udah turun 70%, besok kita beli yuk, karena kata si Gema begitu, ya habislah, ya kan, nanti ujung-ujungnya kita disalahin gitu bro. Betul Kapten Gema, oke. Dan ini yang harus dilakukan oleh para trader dan investor untuk menghadapi isu keuangan global sekarang ini, apa sih Kapten Gema? Kita lihat market di Indonesia kan juga kondisinya lagi gimana ya, menuju all time high lagi nih kayaknya. Ini belajar dari pengalaman historis nih, sekarang para investor itu sebaiknya gimana nih strateginya, Captain? Ini menarik ya, kalau dikatakan apakah kita akan buy terus ya, kita harus mengacu kepada trade what you see. Karena dari semuanya itu kesimpulannya adalah we trade what we see, not we think. Karena kalau kita trading what we think, ujung-ujungnya kita ketakutan sendiri. Crash itu selalu ada ancamannya, tapi selama tanda-tandanya belum muncul lagi, ya kita hajar aja, kita riding the trend. Begitu nanti muncul kendalanya bahwa dia akan kembali ini, ya Anda bisa selalu punya opsi cut loss kek, atau misalnya Anda mau average kek, itu semua harus diambil konsekuensinya. Daripada kita cuma bengong. Nah, kalau kita lihat sekarang, dengan adanya dia ke atas, saya masih melihat bahwa ini semua masuk di dalam kondisi sideways. Bisa jadi dia nge-shoot dulu ke atas, terus kemudian dia shut down ke bawah juga bisa. Nah, makanya kita harus lihat target atasnya di berapa kira-kira. All time high fine, kita melihat 7.800. Ya, waktu saya bilang 7.800 juga banyak yang komplain. Kenapa nggak nyampe-nyampe 78? Waktu saya bilang harga lagi mau koreksi besar, nggak koreksi juga komplain. Jadi, sebagai seorang retail itu jangan banyak komplain. Anda gunakan kepintaran Anda untuk melihat bahwa range atas bawah sudah siap. Jadi kalau misalnya pola pergerakan harganya memang secara long term-nya akan ke 7.800, 8.200, ya udah kita riding the trend aja. Selama ada merah kita beli. Tapi kalau secara seluruhan itu arahnya downside, ya udah stop dulu. Gitu. Jangan macam-macam di market gitu. Oke. Riding the trend, itu saya suka banget nih kata-katanya Captain Gema, dan jangan dilupakan ya para cuan troopers. Dan juga jangan lupa untuk
screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, Instagram live spesial bareng Kapten Gema. Dan jarang-jarang banget kita lihat Kapten Gema mau IG live bareng dengan Ferrarinya. Jangan lupa di Pertama tag. kali. Pertama kali, iya makanya. Pertama kali. Jangan lupa di tag ke Instagramnya Kapten Gema, Gema the Billionaire, dan juga @astronaci internasional, dan juga Instagram dari Sukor Sekuritas. Ke saya juga boleh supaya lebih rame ya ini kita nge-repost-repostnya. Dan Kapten Gema, ini saya ada dengar-dengar kabar nih, Kapten Gema kan mau bikin acara internasional nih. Menarik banget nih untuk kita bahas. Apakah acara internasional ini juga bisa jadi satu jawaban yang mempersiapkan para cuan troopers kita untuk kondisi market di akhir tahun dan tahun 2023? Ini penting banget guys, ada acara yang namanya WFIS 2023 ya, World Economic Forum Investment Strategy. Wajib hadir karena apa? Harganya murah banget, cuma 500.000 dapat makan, dapat bicara, dapat sharing. 500.000 itu nothing lah ya, itu adalah uang buat nonton bioskop, Anda jalan-jalan ke klub aja mungkin lebih daripada itu. Acara ini menariknya apa? Karena kita akan bahas bersama dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, termasuk internasional, karena ini event internasional kerjasama Astronaci sama International Federation Technical Analysis. Kebetulan presiden daripada IFTA, kita akan bersama-sama ke Australia. Dia dari Jerman, mampir dulu ke Indonesia, baru bareng-bareng sama saya nanti ke Australia. Dia bilang, saya pingin lihat dong trader Indonesia tuh kayak gimana. Wah, belum tahu dia trader Indonesia saktinya gimana kan. Makanya, yuk, gua adain. Tapi saya ngomong sama teman-teman, event ini 500.000 buat sewa hotel sama saya kasih makan. Jangan malu-maluin kalau pesertanya nggak banyak. Minimum harus ada 400 orang supaya dia kaget betapa dahsyatnya trader Indonesia. Kita kasih lihat, kasih paham mereka. Makanya datang. Nah, di event ini gue bukan nawarin ya, gue maksa. Orang harus datang. Kenapa gue paksa? Demi nama Indonesia ya. Jadi kita nanti di sini akan bahas tentang ekonomi 2023 itu gimana dari sisi Wilen. Wilen ini teman kita, presidennya IFTA. Terus kemudian ada kepala staf presiden, bos saya, Pak Muldoko, beliau confirm akan datang. Mudah-mudahan nggak ada emergensi kepentingan negara. Beliau akan datang talk show. Boleh tuh nanti kita tanya deh, ya kita talk show dengan isu-isu ekonomi yang ada sekarang ini 2023 kira-kira gimana. Jadi ini event gabungan antara pengusaha, profesional dan investor. Itu wajib datang. Nah, terus kita akan berbagi strategi ketika resesi atau krisis itu tiba. Pakai jurus apa ya kira-kira supaya Anda yang pemula itu bisa langsung ngeraup 60-70% di market. Ini gue bagiin dan sekali lagi it's totally free hitungannya. Karena apa? Donasi Anda 500.000 saya bayarin ke hotel sama beli catering makan. Semuanya yang penting happy, kumpul, bisa foto-foto. Ya. Dan mudah-mudahan foto-foto kita itu nanti tersebar di mancanegara. Kita kasih paham. Dengan 500.000 kita nanti bela NKRI, kita tunjukin. Ini loh investor dan trader NKRI itu luar biasa. Tentunya kita berterima kasih ke Sukor, karena Sukor nanti turut mendukung, khususnya Sukor Premier cabang Kelapa Gading yang kita manage. Itu akan full tim nanti ya. Nanti Bro Bernard juga kita undang, mudah-mudahan sempat untuk memberikan arahan juga. Mantap. Ya, Pak Pres kita, ya kan. Dan kita sangat mengencourage semua investor milenial datang, kita ramein biar tercapture di kamera dan dunia tahu siapa kita, siapa investor Indonesia. Luar biasa Kapten Gema, hanya dengan 500.000 investasinya ya. Ini kalau boleh berdua, saya recap. Kalau berdua itu 600.000 malahan, berdua 600 gitu. Wow, sendiri 500, berdua 600. Ini 600. Value for money-nya tinggi banget. Tinggi banget. Ini karena sekali lagi ya. bukan profit oriented, tapi kita mau tunjukin kepada dunia who we are. Kapasitas gedung katanya maksimum 500. Ya udah kita pentokin lah, udah nggak ada PPKM, kita tunjukin aja. Ayo guys, datang semuanya, daftar. Keren Kapten Gema. Ini kalau boleh saya recap dikit yang tadi Kapten Gema bilang akan diadakan acara World Economic Forum Investment and Strategy 2023 ya, Kapten. Dan ini pembicaranya ada Kapten Gema sendiri dan juga ada Pak Muldoko ya. Dan juga ada Wilen CFTE, ada Pak Alfati, ada Pak Haryajit Ramlan, ada juga Angelo Michel. Wah. Juga gila, ini kemungkinan nanti Prof. Renal Kasali juga akan hadir. Ini beliau katanya sudah oke, tapi tinggal pastikan waktunya. Jadi ya mudah-mudahan Anda bisa dapat banyak lah gitu. Prof. Renal Kasali ini mantan Gubernur BI ya?
sebelumnya ya, Wah, saya nggak tahu Captain malah. Gema. Nah, Masa Pak Renal, yang penting yang pasti dia guru besar UI beliau. iya 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 Ya iya kan, iya yang iya. punya Luar rumah biasa luar biasa. perubahan. Iya, betul, betul sekali, Captain Kema. Nah, banyak yang nanya nih, daftar di mana? Daftarnya bisa langsung ya, pakai Bitly Join Wefis 2023, udah saya pin langsung di kolom komentar dan juga banyak yang nanya ini terkait acaranya kapan dan di mana nih, Ya, Captain Kema. acaranya di Jakarta 24 September, jam 1 siang sampai jam Mhm, 5 sore. 24 September, kita ramaikan, kita tunjukkan pada dunia siapa Indonesia, jam 1 sampai jam 5 sore. Daftar juga mhm. bisa langsung ke Sukor ya. Saya minta tolong nanti Bro Daniel, semua nasabah Sukor dikoordinasi aja. Jadi nanti tinggal kasih tahu ke tim kita back end kerjasama untuk range. Tapi yang jelas kalau Mhm. mau daftar direct ke Sukor juga boleh. Prinsipnya kita di situ bukan tentang siapa dan siapa, tapi kita investor Indonesia, kita tunjukin pada dunia gitu. 24 September jam 1 sampai jam 5. Oke 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 luar biasa. Eh, Captain Gema, boleh nggak dikasih sneak peek tentang Ya. nanti di Wefis 2023 ini apa nih yang akan dibahas Oke, terkait dengan dari Wefis? dari saya ya, dari saya dulu, kita akan talk show dulu sama Pak Muldoko terkait ekonomi di 2023. Kita mesti ngapain? Ya, terus Mhm, kemudian asumsinya nih BBM mau naik lagi sampai kapan? Lalu suku bunga sampai kayak gimana kira-kira? Dan prediksi rupiahnya gimana? Kalau dari astronaci kan jelas saya aiming tetap 16.000. Ini mhm, rupiah sudah mulai nyerempet-nyerempet 15.000 lagi, ya kan? Nah, itu nanti kita akan tanyakan. Dari sisi kebijakan usaha itu juga nanti akan kita talk show. Dari sisi dunia trading, saya akan bagikan teknik yang simple. Jadi kalau mhm. seandainya setelah pulang dari Wefis, nggak lama kemudian marketnya rontok misalnya nih, jatuh ke bawah. Apa yang harus dilakukan, ya kan? Terus sahamnya apa? Lalu cara belinya bagaimana? Itu langsung saya bongkar di situ. Wah, luar biasa. Rahasia-rahasianya ini berarti nanti akan ada di sana ya. Kedepannya Ya, nanti akan seperti apa juga akan dijelaskan di sana. Nah, ini ada penjelasan juga dari Astronaci Internasional. Ada kuotanya hanya untuk 300 orang, sudah 75%. Katanya silahkan didaftar segera. Supaya nggak telat nih ya, Saya kata lagi Gema. minta sama hotel untuk 500 orang, tapi saya nggak tahu di approve atau tidak, karena saya mau tunjukin ke internasional bahwa kita bisa rame. Tapi kalau ternyata cuma 300, ya udah, sisanya sisa dikit sih emang. Anda bisa lihat event Hmm, kita yang terakhir namanya HTMM, ya. iya. Itu HTM. Mhm. Oke, ini sepertinya ada kendala teknis lagi nih terkait jaringan. Tapi menarik banget kalau kita harus menantikan ya, nanti di tanggal 24 September jam 1 sampai jam 5 ada acara WIFIS 2023 ya, tentunya bareng dengan Kapten Gema, World Economic Forum Investment dan juga strategi karena tentunya akan banyak sekali narasumber-narasumber yang memang berada di bidang pasar modal ya dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi. Oke, ini agak keputus lagi. Kita nantikan, kita request. Oke, kita nantikan lagi Captain Gema. Luar Jakarta boleh daftar kan? Oke, boleh dong. Tadi udah dijelasin ya. Langsung aja lewat Join Wefis 2023. Oke, iya, udah aman. Udah Oke, connect udah lagi, udah jelas. Iya, udah jelas, Captain. aman, aman. Sorry, sorry, sorry. Iya, iya. Oke. Heeh. Ya, tadi sampai mana kita? Ini terkait dengan materi-materi dari WIFIS 2023 dan juga Ya, pembicara-pembicaranya tadi udah kita bahas. saya tadi sampaikan sebelumnya kita ada event Mhm. namanya HTMM, How to Make Money Iya, ya. Itu iya. pesertanya hampir 500 itu, tembus tuh Mhm. 500 ya. Jadi tapi karena ini beda hotel, jadi mungkin kapasitasnya mereka nggak bisa nambah. But anyway, yuk langsung daftar sekarang karena pulang saya jamin kita happy. At least kita foto-foto Mhm. lah, kita makan lah, ya kan? Nah, yang perlu dicatat nanti waktu datang adalah satu, Anda perlu catat kalau punya bisnis itu 2023 mesti ngapain ya. Dan Mhm. kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira market menjelang pemilu dan strateginya kalau seandainya marketnya tidak turun harus ngapain, kalau marketnya turun ngapain, itu yang akan kita Mhm. diskusikan. Jadi nanti lebih casual, lebih banyak tanya jawabnya, semoga kita bisa Mhm. saling sharing di situ ya. Mhm.
Keren-keren, Captain Gema. Kemudian outputnya jadi udah dijelasin juga ya, Ya. karena kan Captain Gema juga akan menjelaskan terkait dengan what to do ya dengan pergerakan market yang seperti ini. Tapi kalau bisa kita lihat, Captain Gema, boleh nggak nih dikasih recap sedikit begitu ya terkait dengan pergerakan kondisi market saat ini secara global, dan juga kondisi krisis di global yang mempengaruhi market di Indonesia dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Ini kan kalau nggak salah dari Wefis akan memberikan materi Market outlook-nya itu outlook, yes. market outlook. Nah, ini bisa dijelasin sedikit nggak terkait dengan hal tersebut, Captain? Oke, jadi yang namanya market outlook kita nanti, kita akan bocoran buat ISG ya. Market Ya. kita lagi divergence gede banget. Karena market US, baik itu Nasdaq maupun Dow Jones, dia udah cukup drop. Tapi market kita belum drop. Bisa dikatakan karena memang secara makro kita lagi kuat. Kita tidak masuk resesi. Oke, Ya. fine. Tetapi kita mesti antisipasi. Kalau ternyata yang terjadi adalah delay, bagaimana? Ya kan? Nah, nanti di market outlook itu kita akan minta Willen karena dia nggak pernah Mhm. bersentuhan sama ISG. Saya suruh dia nganalisa ISG, saya nanti akan nganalisa indeks Jerman misalnya. Kita akan tuker. Nah, Hmm. Anda akan bisa lihat bagaimana kripto itu nanti juga akan kita bahas. Tapi prinsipnya saya tetap percaya. Saya nggak tahu kalau Mhm. kalau kalian punya pendapat yang sama boleh. Kayaknya 7.800 tuh paling sedikit bisa tercapai dan Mhm. idealnya ISG itu akan tercapai sepanjang masa di 8.200 ya. Nah, maybe Mhm. setelah itu baru Armageddon, who knows, right? Tapi prinsipnya kalau kita melihat secara keseluruhan, market kita secara bentangan untuk 5-6 tahun ke depan, we are still very, very bull untuk IHSG. Tapi di Mhm. tengah-tengah bullish itu, siapkanlah ya kalau misalnya ada koreksi 7 bulan, yang jauh, yang crash, gitu. Ya udah kita collect sahamnya gitu loh. Oke, oke. Captain, apakah nanti juga akan dijelasin instrumen investasi lainnya kayak misalnya di Bitcoin, tadi soalnya ada yang nanya, Semua gold, market. Kita akan bahas semua market. Jadi mulai dari kripto, ada uh, BTC, ETH, itu kan kita bahas. Terus mhm, kemudian saham dari mhm, Amerika, ada 2, Nasdaq sama Dow Jones. Terus beberapa sahamnya ada Apple, Boeing, Google, Tesla, Facebook, ya beberapa lagi yang memang menjadi blue chipnya. Terus kita akan bahas saham di Southeast Asia, Singapura, Malaysia itu gimana mhm. kurang lebih. Dan commodity, ada gold, ada silver, ada oil. Terus currency ada DXY, terus cryptocurrency itu kita akan nanti bagi-bagi sama Willen. Jadi kita sama-sama nanti untuk melihat ya arah marketnya kurang lebih akan gimana. Mhm. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita. Ini online nggak nih eventnya atau Tidak, offline. harus onsite ya? Oh, Semuanya berarti yang offline, dari luar onsite. kota harus ke Jakarta Harus nih. datang. Kenapa? Karena kita mau nunjukin ke dunia. Karena ini akan diliput sama International Federation Technical Analysis, event gede di Indonesia supaya mereka melek matanya siapa kita. Karena kita Indonesia. Oke? Oke, oke. Berarti ini untuk semua orang dong ya, mau trader, investor Semua orang. manapun Trader, boleh. investor, pengusaha, bahkan yang belum menjadi seorang investor pun datang. Karena kan kita juga bahas tentang ekonomi ini. Kita nggak bahas cuma Iya, trading iya, doang iya. gitu. Heeh. Ada syarat-syarat khusus nggak nih, Captain Kema, untuk join selain membayar 500.000 untuk satu orang dan 600.000 untuk kapal? Syaratnya cuma satu, mau belajar dan ngajak yang lain supaya kita Mhm, bisa wow di mata internasional gitu. Itu aja sih. mhm. Iya, iya, iya. Niat ya, niatnya nih supaya bisa Niat, bareng, niat. supaya bisa cuan bareng dengan Kapten Gema. Lagi pula kapan lagi ya? Ini Kapan lagi? kalau kemarin-kemarin acaranya online terus, kali ini onsite bener-bener bisa ketemu dan bertanya langsung gitu ya, Iya, iya. bareng ahli-ahli dan juga Kapten Gema. Dan juga ini ada informasi dari Astronaci untuk live nanti akan diinfokan, tapi acaranya ini offline dan langsung kontak aja ke Bitly Join Wefis 2023 ya. Dan atau mungkin kalau yang ingin tanya-tanya lebih lengkap bisa kontak langsung ke Astronaci Internasional ataupun juga bisa kontak ke Instagramnya Instagram, Kapten Instagram. Gema ya. Ke Instagramnya Astronaci aja. Takutnya kalau ke saya nggak kebales. Seharian tuh ratusan biasanya chat. Mungkin ke Oke, Instagramnya oke. Astronaci itu Langsung sudah disiapin Astronaci tim. ya.
Iya, atau langsung Heeh. daftar ke teman-teman Sukor juga bisa sih. Kita repotin dikit. Siap, Captain. Nanti bakal Oke, kita arahin ya. Nanti bakal kita arahin betul. ke Astronaci atau ke Bitly Join Wefis 2023. Dan jangan Thank lupa you, thank you. untuk screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tag ke Gema The Billionaire, tag ke Astronaci Internasional, ke Sukor Sekuritas, tag ke saya juga boleh untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial secara cuma-cuma ya dari Sukor Sekuritas. Oke, Kapten Gema, kita balik lagi nih ke Ya, pergerakan market ya. Tanya-tanya sedikit, update tentang market sedikit. Kalau kita lihat pergerakan market kita ini kan belakangan yang lagi eh, memanas itu adalah emiten-emiten komoditas, utamanya batu ya. bara gitu, Kapten Gema. Apakah ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun nanti, Kapten? Harusnya iya. Dan tapi kita mesti Mhm, ingat ya, tahun 2007 sebelum market crash tuh yang naik apa? Aduh, ada yang ingat nggak tuh? mhm. Tahun 2007 sebelum crash gede-gedean itu yang naik adalah batu bara. Nah, saya cuma takut cycle Oke. rotation ini menandakan hal-hal yang sama nih. Ya, jadi itu yang harus Mhm. kita waspadai. Tapi secara keseluruhan saya rasa memang coal ini masih akan leading gitu. Oke, Cole masih akan leading ya, at least sampai akhir tahun gitu. Iya. Oke, oke, menarik. Kemudian view-nya boleh nggak nih dikasih dari Captain Gema, view terkait dengan big banks atau emiten-emiten perbankan kita ke depannya, apakah masih menarik di tengah kondisi Oh, sangat IHSG menarik. kita? Heeh. Sangat, sangat menarik. Jadi yang harus kita waspadai kalau kita bicara fundamental dulu, dengan adanya kenaikan suku bunga dari The Fed dan Bank Indonesia mau tidak mau menaikkan suku bunga, apa yang akan terjadi? Maka yang harus diwaspadai adalah NPL, non-performing loan daripada bank-bank. Jangan sampai ada Mhm. gagal bayar dan menyebabkan turun ya, karena bank itu kan memang net interest margin, jadi dia harus bisa menyalurkan dananya. Tapi so far saya lihat memang untuk banking di Indonesia sih very very strong, dan saya tetap, kalau Anda ingat, Mhm. saya selalu dari 2020 aku adalah Mister BBRI gitu, walaupun gue bukan di endorse Oke. BBRI, tapi 2021 saya pegang Bank Mandiri, 2022 ini saya pegang BBRI, dan saya masih nyangkut di Bank BBYB. Saya nggak tahu BBYB kapan mau bangkit dari kubur, tapi saya percaya one day BBYB harusnya bisa bisa bikin saya happy lah. Saya nyangkut sampai sekarang, dan saya ingin lihat sampai berapa tahun kira-kira saya bisa Mhm. recover dari BBYB. Walaupun overall portofolio saya masih plus, tapi saya mau tungguin, ini bank digital kan memang masih baru. Saya belum belum tahu sampai di mana dia mau berperforma ya di market kita. But Iya. I believe kalau big banks-nya BRI, BNI, Bank Mandiri, BBCA is all the golden things lah. Kalau kita mau hold. Mhm. Ya kita harapkan dengan Mhm. kenaikan suku bunga, kalau tidak ada gagal bayar, maka net interest marginnya akan makin gede. Coba aja lihat nanti laporan keuangannya, pasti hijau terus gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Berarti call masih menarik, big banks dan juga perbankan masih menarik. Ya, Kalau kita lihat selanjutnya konstruksi betul. dan juga properti, ini apakah bisa menarik ini, Captain? Atau masih bakal geraknya lebih di bawah? Saya pikir semua ada masanya ya. Saya tidak Iya. bicara bahwa sekarang hindari konstruksi, nanti akan ada masanya dia bangkit. Tapi I don't think kita berani ngambil satu resiko yang terlalu besar untuk melihat bahwa uh, lebih baik gini, lebih baik saya daripada beli call atau bank yang udah ketinggian, mending saya beli konstruksi deh gitu. Itu ada dua Mm-mm. style sebenarnya, Iya, ada dua betul. pilihan. Ada orang yang merasa bahwa saya udah ketinggalan, jadi lebih baik gue beli konstruksi. Tapi ada orang yang ngerasa bahwa saya lebih baik ya udah yang udah pasti-pasti aja yang udah lagi naik. Itu kembali ke pilihan. Tapi kalau saya pribadi, dari pengalaman saya always riding the trend. Itu kata kuncinya. Jangan cari masalah deh gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, riding the trend. Tadi juga di awal sudah diinfo oleh Kapten Kema. Nah, Kapten, kita coba beralih sedikit nih ke pertanyaan dari Cuan Troopers. Dari Apit Satria, nanyanya ke emiten teknologi seperti GoTo. Ini gimana nih saham-saham teknologi kayak GoTo, Bukalapak sampai akhir tahun? Apakah nggak bakal menarik gitu? Apakah sideways saja? Atau seperti apa view-nya, Kapten? Iya, menarik. Saya GoTo, saya ada pasang target 800 ya. Saya percaya Mhm. bahwa itu at the end of the day akan ke 800. Kalau Bukalapak dan yang lainnya, saya belum melihat adanya massive money masuk untuk ngangkat dia lebih jauh. I don't think so. Mhm. Oke, oke. Berarti masih harus menunggu lagi ya ini ke depannya Ya. seperti apa. Oke. Kalau di kondisi market kuartal ketiga ini,
Captain, di akhir kuartal ketiga ini, sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan oleh para trader kita atau investor begitu? Ini kan September itu katanya biasa jadi bulan yang paling banyak koreksinya secara historis ya, Captain. Nah, Hmm. apa nih yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk Oktober, November, Desember gitu, kuartal keempat? Belanja, pada dasarnya merah Mhm. belanja, siapin cash aja. Karena kita memang secara siklikal, kita mau membeli waktu dia merah dan kemudian kita take profit ketika dia benar-benar lagi di atas gitu. Jadi ya let's wait dan Mhm. kalau memang ada harga-harga yang lagi merah-merah ya kita beli-beliin aja udah gitu. Tapi ingat ya, Oke. saham-saham yang secara long term-nya memang bull gitu. Oke, 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 oke. Menarik sekali. Ini ada komentar menarik nih dari Cuan Troopers. Salfok sama yang warna merah. Ya, saya juga dari awal udah salfok Ini sama yang warna merah. sorry bukan Iya, keren, flexing ya. keren. Saya Iya. saya ini terpaksa mohon maaf karena saya lagi hadirin acaranya Prestige Bro di Salim ya. Jadi ini tempatnya hutan-hutan ini kayak tanah kosong semua. Dan ini saya numpang di tempatnya tukang bangunan nih, teman-teman dari bangunan, thank you banget. Saya pinjem kabel panjangnya, ya udahlah, backgroundnya ini mudah-mudahan berkenan nih. Mohon maaf nih. Bener, bener, bener. Tadi kelihatan kok itu ada bangunan-bangunan gitu ya. Thank you, kita juga thank you nih dari Kapten Gema ya. Dibela-belain supaya bisa IG live nih bareng Sutor Aduh, Sekuritas. thank you banget. Oke, Kapten Kema, ini ada yang tanya terkait dengan bumi yang sedang booming nih. Gimana nih view-nya nih? Karena volumenya gede banget hari ini, 1,9 T. Iya, bagi saya kalau bumi, kita trade buat BC aja. Selama trennya Iya. bullish, kita mengandalkan price action analysis. Kalau mau tanya fundamentalnya, emang nggak ada yang bener ya. Fundamentalnya orang akan bilang itu jelek dan seterusnya. Ya, which is itu fakta juga gitu. Cuma kita Mhm. bisa selalu melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah kalau Anda tidak melihat dari fundamentalnya bagus, Anda bersikeras bahwa itu jelek tapi harganya naik terus, ya udah kita lihat price actionnya. Tapi saya punya prinsip sebenarnya ada saham-saham yang walaupun dia naik, kita lebih baik hindari, bukan karena kita nggak Mhm. mau, tapi ada momen kalau misalnya pas kita masuk dan kita terjebak, Anda mungkin Iya. tidak bisa menerima hal itu. Nah, daripada kita sakit hati, mendingan ya sudahlah masuk sedikit-sedikit lah gitu lah ya. Daripada kita nanti nggak dapat dan ternyata naik terus kan juga salah. Ya udah masuk aja 10, 15%, 20% portofolio ya oke lah gitu. Oke, oke, oke. Menarik sekali, Kapten. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kapten Ya. Gema. Boleh dong dikasih rahasia sukses supaya bisa merubah tragedi menjadi profit tinggi seperti Kapten Gema? Satu rahasia yang saya kasih. Mhm. Bersyukurlah setiap hari, mengucapkan terima kasih. Makanya Astronaci selalu mengajarkan, kamu rugi, ucapkan arigato money out, kamu profit, arigato money in, ya, itu seperti Mhm. filosofinya happy money. Selalu berbuat Mhm. baik sama orang lain, selalu dahulukan kepentingan orang lain, dan jangan pernah punya hati yang negatif. Karena semua yang Mhm. positif itu akan datang ke kamu, semua rezeki akan datang ke kamu ketika kamu memiliki hati yang selalu memberkati orang, selalu bersyukur, berterima kasih, ucapkan setiap hari, maka Mhm. kalau hari ini hidupmu jelek, kamu bersyukur bahwa ini adalah momen di mana saya diproses hidupnya untuk bisa lebih tinggi. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap kegagalan selalu ada pesan hikmahnya di mana Mhm. kita bisa menjadi lebih baik. Itu positif mindsetnya, karena kita tidak tahu hari esok, tapi yang kita tahu satu hal, jangan pernah bunuh diri, selalu bantu orang, selalu kita Mhm. support orang lain, ya, supaya membuat ekosistem kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu kuncinya. Mhm. Luar biasa Kapten Gema, selalu bersyukur. Dan untuk rahasia-rahasia trading lainnya dan view market outlook lainnya, jangan lupa untuk langsung join ke event Wifis 2023. Caranya gampang, tinggal ketik bit.ly, kemudian tulis join Wifis 2023, dan kemudian isi data diri dan data-data lainnya nih, supaya bisa mendapatkan insight dari Kapten Gema dan juga narasumber-narasumber prominent lainnya. Saya mau say thank you banget nih, Thank you. Kapten Gema Thank you. atas waktunya. Dan juga moga-moga sukses nanti acaranya di 24 September. Nanti saya Wifis. datang ya, Kapten ya, izin. Harus datang dong, harus datang. Iya. Justru nanti Bro Daniel jadi MC deh, keren nanti. Wah, siap, siap, siap. Thank you, Captain. Oke. Nanti saya datang kalau Saya gitu. saya Ya, book duluan ya. Jadi tolong ya iya, Astronaci siap. ini Bro Daniel harus speak ya. Thank you semuanya. Siap, siap. Tolong datang, tolong support ya supaya Indonesia berkibar di mata dunia. Thank you very much semuanya, Cuan Troopers. Amin. Salam hormat dari Astronaci.
Oke. Thank you banget Kapten Gema. Thank you juga Cuan Trooper. See you.